teman-teman, kembali lagi bersama dengan YouTube channel Paroki Argapura. Namun kali ini konten kita berbeda dengan konten-konten sebelumnya di mana ada live streaming, live rindu. Namun kali ini kita akan membawakan konten yang berbeda. Apa teman-teman nama kontennya? Q&A. Kita kedatangan bintang tamu kita, the one and only yang paling spesial adalah Pater Paroki. Halo Pater Paul, apa kabar? Halo, selamat malam. Oke teman-teman, sudah siap dengan pertanyaannya? Tentunya sudah siap dong. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, silakan. Ini Pater, di sini ada pertanyaan dari teman kita OMK yang tidak mau disebutkan namanya. Di sini dia mempunyai pertanyaan, apa pendapat Pater dengan kehidupan anak muda zaman sekarang? Tentunya punya cara yang berbeda dengan anak muda pada zaman sebelumnya dalam berekspresi. Ya, setiap zaman itu kan punya situasi sendiri ya. Kalau zaman kami dulu ketika kami anak muda kan kemajuan teknologi itu kan belum begitu marak, tidak ada HP, ya tidak ada internet dan macam-macam ya. Ya bahkan telepon juga waktu saya tinggal di Suru itu belum ada telepon, telepon rumah itu belum ada. Ya saya sudah mau tamat SMA baru ada nomor telepon di rumah. Lalu saya misalnya itu baru kenal yang namanya TV itu, ya televisi itu waktu saya SMP kelas 3. Nah, jadi satu dunia yang berbeda. Nah, lalu sekarang kita hidup dalam era baru di mana memang kemajuan teknologi semakin maju, medsos, sehingga memang dunia anak muda itu ya tentu berbeda dengan situasi dulu. Nah, tapi tetap punya peran yang satu dan sama bahwa dalam situasi dunia itu kita punya tetap satu misi, yaitu bahwa kita sebagai anak muda itu tidak boleh tenggelam, ya, tidak boleh tenggelam. Dan sebagai anak muda kita harus tetap bereksis sebagai orang muda Katolik. Nah, orang muda Katolik bukan orang muda sembarang, nah, tapi orang muda Katolik yang menghayati nilai-nilai kekatolikannya dalam situasi yang dihadapi. Nah, kalau kalian sekarang dunia anak muda sekarang karena terkenal dengan dunia digital, medsos segala macam itu ya, dalam bermedsos ya hendaklah tetap kalian berpatokan pada itu iman. Ya, nilai-nilai moral, iman, kekatolikan. Kira-kira begitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Siapapun yang bertanya tentang pertanyaan ini mungkin bisa diresapi baik-baik. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tuh gini. Mengingat zaman sekarang ini kan banyak penuh godaan duniawi kan? Betul. Menurut Pater bagaimana sih godaan-godaan duniawi di zaman sekarang? Mungkin teman-teman ada juga yang mau tambahkan kah untuk godaan-godaan duniawi ini? Lebih tepatnya untuk cara mengatasi godaan-godaan duniawi supaya kita tidak tergoda gitu Pater. Iya, Oke. benar. Oke. Ya, jadi tadi sudah saya bilang ya bahwa setiap zaman itu punya tantangan tersendiri dan punya godaan tersendiri juga. Nah, sekarang kalian berada dalam situasi sekarang di mana dunia medsos itu semakin marak. Apa yang terjadi misalnya di dunia bilang lahir dalam hitungan menit detik itu kita sudah tahu. Ya, maka dalam dunia internet, dunia medsos sekarang digital ini ya segala-galanya tercantum di situ. Yang surgawi dan neraka semua ada di situ. Nah, tergantung sekarang bagaimana kalian sebagai anak-anak muda Katolik itu mempergunakan kemajuan dunia digital ini. Bagaimana kalian itu mempergunakannya. Maka kalau kalian mau tetap eksis sebagai orang muda Katolik, ya memang patokannya adalah ya iman Katolik. Mana yang dilarang oleh iman dan mana yang diperbolehkan. Jadi patokannya adalah iman. Misalnya, kalau kemudian kalian mau mendownload atau menonton konten-konten yang kurang pantas, misalnya porno. Nah, ini kan tidak pantas menurut iman Katolik, maka hindarilah supaya kalian tidak itu. Jadi ya, senjata untuk menghadapi semuanya adalah iman sebagai orang muda Katolik. Maka ya dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kalian dekat dengan Tuhan, rajin baca sabda Tuhan, kan tidak perlu lagi kalian bawa itu kitab suci kemana-mana. Ya, tinggal kalian download semua sabda-sabda Tuhan, renungan macam-macam, ajaran-ajaran gereja semua sudah ada juga di
apa medsos itu. Tinggal itu buka di Google lah, kalian dapat macam-macam hal soal ajaran iman. Nah, jadi anak muda harus selektif dalam menggunakan dunia medsos itu. Baik. Oke, jadi begitu teman-teman. Mungkin ada dari Gabi. Ya, kalau menurut saya sih untuk menghindari godaan-godaan duniawi seperti tadi Pater katakan bahwa kuncinya adalah iman. Ya, tentunya untuk teman-teman sekalian, tentunya kita harus mempunyai iman yang harus begitu kuat dan teguh sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam godaan. Nah, tentu saja memang di zaman sekarang ini godaan itu begitu banyak, tetapi seperti yang Pater bilang bahwa kuncinya adalah iman. Jika kita mempunyai iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan, tentunya kita bisa melewati godaan-godaan tersebut. Oke, benar sekali. Tapi Pater sedikit mau di luar pertanyaan ya yang dari teman-teman kirimkan. Ada beberapa orang yang bilang kalau semisal nih contohnya, saya tidak pergi ke gereja hari Minggu, tapi dia suka kayak pergi ya pergaulan bebas lah begitu. Tetapi dia tetap kayak saya tetap berdoa, saya tetap berdoa dari rumah walaupun saya tidak ke gereja. Itu gimana nih menurut pendapat Pater? Ya itu pandai yang salah atau tidak benar itu. Oke. Ya, itu pandai yang sangat salah, bukan yang salah tapi sangat salah. Dan sangat keliru. Dan kalau ada orang muda Katolik yang punya pandangan seperti begini, wah ini kekatolikannya patut pertanyakan lebih terus saja orang muda Katolik. Karena yang namanya iman itu harus dirayakan bersama. Betul, memang kita bisa berdoa di mana saja. Tetapi iman itu kan bukan hanya soal berpribadi ya, hanya pribadi, tapi juga bersama. Maka hari Minggu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan atau gereja sebagai hari Tuhan, hari di mana kita berkumpul bersama untuk merayakan iman kita. Maka ya, baiklah sebagai orang muda Katolik itu kita itu ke gereja ya. Apapun alasannya, ya kecuali kalau sakit ya lain soal. Kalau sakit ya itu lain soal. Tapi kalau tidak sakit tapi hanya mau pergi hura-hura ya, memang pilihan bebas ada pada diri anak-anak muda. Mau pilih Tuhan Allah atau mau pilih duniawi. Yang jelas kalau pilih duniawi ya lama-lama pasti akan hancur. Tapi kalau pilih Tuhan Allah memang susah. Tapi ya pasti akan sampai ke tujuan dengan selamat. Begitu. Oke, begitu ya teman-teman yang punya pendapat seperti itu sebelumnya mungkin boleh diubah dulu mindset atau pola pikirnya dan pertanyakan kekatolikan kalian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan juga dari teman saya yang dari IG. Di sini dia bertanya, menurut Pater, bagaimana lingkungan yang sehat dalam lingkungan orang muda? Gitu Pater. Lingkungan yang sehat. Ya, betul. Oh, ya. Ada lingkungan yang tidak sehat kan? Ya. Jadi begini. Kita itu jangan selalu mempersalahkan lingkungan, ya toh? Benar. Nah, jangan pernah mempersalahkan lingkungan. Karena lingkungan di mana kita hidup ya itu sudah, ya. Dunianya di mana kita hidup itu sudah tidak akan berubah, bahkan semakin berkembang, bahkan semakin maju. Nah, apakah kita bisa eksis bertahan dalam dunia lingkungan di mana kita hidup? Nah, itu kembali tadi tergantung bagaimana kita menghayati iman saja sebagai seorang orang muda Katolik. Nah, ambillah contoh. Kalau saya misalnya tinggal di lingkungan orang pemabuk, ya toh, semua di lingkungan itu pemabuk semua. Nah, lalu ya, kalau saya sadar sebagai orang muda Katolik yang baik, maka tentu saya tidak akan jatuh ke dalam godaan itu. Bahkan saya bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan orang pemabuk itu supaya orang itu bisa itu bertobat. Atau kalau saya berada di lingkungan yang tukang menjudi, lingkungan menjudi. Nah, jadi apakah kita terpengaruh atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri. Nah, ambil contoh ya, saya ini satu pasang yang tidak tahu minum, ya minum miras. Ya. Nah, maka kalau saya misalnya diundang lalu saya dikasih miras atau disuruh minum, ya misalnya kalau saya pulang cuti ke kampung ya, ke Toraja. Nah di Toraja itu kan yang namanya pesta itu bukan minum air putih tapi miras, ya, tuak itu ya, tuak.
atau orang Flores bilang sopi ke apa itu ya, cap tikus segala macam itu. Yang kalau bakar tuh menyala itu. Nah, ya, semua orang minum di situ. Ya, semua orang minum di situ. Nah, apakah lalu saya harus larang? Oh tidak. Saya tahu bahwa itu tidak mendukung untuk saya punya kesehatan tubuh. Maka saya tidak mau. Walaupun digoda bagaimanapun saya tidak mau. Nah, ada teman-teman yang mengatakan, oh kalau pastor tidak tahu minum berarti pastor tidak boleh tugas itu raja. Sambil ya, lebih baik saya tidak tugas itu raja daripada saya harus minum. Nah, begitu. Nah, jadi kita harus punya prinsip. Seorang muda Katolik itu harus punya prinsip. Kalau tidak punya prinsip ya memang hancur. Harus punya prinsip yang teguh. Ya, prinsip yang teguh supaya apapun godaan itu yang menggoda segala macam. Tapi kalau punya prinsip yang teguh maka percaya tidak akan jatuh. Ya, begitu. Iya begitu teman-teman. Baik, buat teman yang tadi bertanya, itu sudah jawaban dari Pater bahwa harus mempunyai iman yang teguh dan tentunya mempunyai prinsip. Di situ Pater juga sudah sedikit menjelaskan mengenai lingkungan-lingkungan mana yang sehat dan mana lingkungan tidak menjadi patokan. Tadi Pater sudah bilang bahwa prinsip saja daripada kita. Makasih. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Ada dong Kak. Oke, silakan dibacakan. Ini ada tanggapan sedikit dari teman-teman saya, tapi mereka nggak mau disebut namanya. Jadi Oke, pertanyaannya tuh silakan. gini Pater. Di zaman sekarang ini kan ada pergaulan semakin bebas ya. Banyak anak muda khususnya wanita yang terjerumus dalam kasus prostitusi online. Mereka muncul dengan latar belakang yang berbagai macam dan alasan yang buat mereka seperti itu. Jadi gimana nih Pater, anak muda Kristen bagaimana tanggapan mengenai hal seperti itu? Ya, itu tidak bisa disangkal ya. Nah, ada banyak internet itu. Ya. Nah, tapi pertama begini, ya, memang kita harus sadar bahwa keluarga itu adalah pusat pendidikan iman. Ya, maka segala-galanya itu dibentuk dalam keluarga. Nah, kalau dalam keluarga itu selalu itu ada pembinaan iman yang baik yang benar, maka memang pasti anak-anaknya di dalam rumah tangga itu pasti akan itu keluar juga dengan baik. Ibaratnya kalau kita tanam tomat ya pasti kita panen tomat. Ya, kan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya, ya tidak akan jatuh. Jadi kalau kelapa itu, bayangkan kita tanam kelapa di depan kita kelapa, ya dia kalau jatuh kan sekitar sini saja, tidak mungkin dia jatuh di gereja sana. Ya. Nah artinya bahwa apa yang kita tanam dalam keluarga itu, itulah yang kita bawa. Nah karena itu pesan saya untuk semua keluarga Katolik supaya mendidik dan membesarkan anak-anak dalam iman kekatolikan yang baik dan benar. Karena anak-anak muda, orang-orang yang terlibat dalam dunia kegelapan ini, nah memang kita tidak boleh menyingkirkan ya. Ya, siapapun kita tidak boleh menyingkirkan orang. Kelakuannya itu memang kita tolak, tetapi pribadinya sebagai manusia itu tidak boleh kita tolak. Nah, ini sama dengan kalau kita ketemu orang baki ya, lalu kita mulai ejek segala macam tidak boleh. Iya, benar. Nah, pribadinya sebagai manusia itu harus kita hormati karena dia punya hak asasi. Tapi memang kelakuannya itu tidak boleh untuk kita itu terima. Boleh kita harus tolak kelakuannya yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan itu, tapi pribadinya itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai anak Tuhan itu tetap kita hargai. Nah, siapa tahu dengan itu lalu kita berusaha membantu dia supaya dia kembali jalan ke yang benar ya, dengan mengajak dia untuk menyadari apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan dakala, maka kembali ke jalan yang benar. Nah karena itu ya saya selalu mengharapkan anak muda itu ya supaya selalu terlibat, bergabung dalam kelompok orang muda Katolik. Di situ kalian bisa berkreasi sesuai dengan dunia kalian, ya dunia kalian ya sudah di situ kalian bisa saling curhat, bisa saling mengembangkan ke hal-hal yang positif. Ya, seperti saya kan walaupun saya sudah umur 57 tapi kan saya masih muda. Ya, masih muda. Masih muda. Terlihat 17 tahun Pater. Masih muda. Artinya Semangatnya bahwa masih semangat muda. tetap saya tergolong orang muda karena kan definisi orang muda itu adalah bujang toh. Dia harus bujang. Nah, saya kan bujang. Iya, Pater. Saya bujang abadi saya. Nah, BA. Saya BA.
bujang abadi. BA, Nah, bujang nah. abadi. Nah, sebagai pastor kan memang ada banyak tantangan. Nah, maka bagaimana itu mencari hal-hal yang baik, positif supaya itu tantangan-tantangan, godaan-godaan itu bisa diatasi. Nah, selain yang karena saya pastor ya rutin berdoa ya itu nggak usah disebutkan, itu sudah barang biasa. Nah, tapi hal lain misalnya ya kebetulan saya suka menulis puisi, maka saya biasa lalu menulis puisi. Ya, saya suka menulis, lalu saya suka ya menulis walaupun ya satu kali baru saya kasih di majalah Ordo untuk diterbitkan, tapi kalau saya ada pikiran yang ngelantur maka saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Maka di laptop saya itu ada banyak puisi dengan tulisan-tulisan pendek ya, di laptop saya. Nanti kalau mati nanti orang bisa buka itu banyak situ puisi, termasuk puisi-puisi yang menantang situ ada situ. Seperti situ ya. Begitu. Oke, berkaitan dengan puisi mungkin ada satu puisi Pater yang Pater hafal. Waduh, tadi kamu beritahu boleh. Saya harus itu bawa. Iya, filenya banyak ya teman-teman. Jadi harus dipilah dulu mana Ya. yang mau disampaikan. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-teman orang muda Katolik, khususnya terlebih khusus perempuan, kita harus tetap menjaga diri kita dan menjaga kesucian diri kita, dan selalu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. benar. Seperti Ya, apa tentunya yang pastor paroki kami telah bicara. Nah, jadi perempuan itu kan itu sebuah anugerah Tuhan yang paling luhur ya. Maka perempuan itu harus bisa menjaga diri dengan baik dan menyadari panggilan sebagai seorang wanita ya, perempuan. Saya tidak suka pakai istilah wanita. Kalau perempuan itu kan punya arti. Perempuan itu artinya diambil dari tulang rusuk laki-laki. Iya, benar. Betul. Jadi kita harus sebagai seorang perempuan ya tampilkanlah jati dirimu sebagai seorang atau perempuan. Karena kalian seorang pendidik. Nah, saya ini bertumbuh menjadi anak yang beriman dan akhirnya itu bisa menjadi pastor itu yaitu karena suka tidak suka itu peran mama saya perempuan. Nah, ya, kalau mama saya dulu tidak didik saya dalam iman Katolik yang baik dan benar, mungkin saya tidak tahu. Saya mau jadi pastor kan saya juga tidak tahu ya. Mungkin saya jadi penjudi karena bapak saya tukang penjudi. Nah, bapak saya kan tukang menjudi. Bapak saya itu tukang menjudi, tapi syukur kemudian saya dibawa oleh keluarga yang baik dan terutama oleh ibu yang baik itu yang mendidik saya dalam iman Katolikan yang sangat ketat, yang sangat sehingga saya bertumbuh menjadi anak beriman yang baik. Nah, seandainya saya tidak didik dalam iman Katolika yang baik itu ya, saya tidak tahu mungkin saya jadi bandar judi saya. Nah, bandar judi kah atau bandar apa? Ya, pokoknya mungkin tidak akan bisa jadi pastor, tidak bisa ketemu kalian ya, karena saya ada di dunia yang lain. Tapi justru karena saya dididik oleh seorang perempuan, ya, seorang ibu, ya, karena ibu itu adalah pendidik yang sangat bagus. Mereka menanamkan nilai-nilai kelembutan, kasih sayang, ya. Dengan ibu, ketika kita dikasih susu itu kita dipeluk, dielus-elus kepala, itu kan diajarkan tentang kasih sayang, kelemah lembutan. Nah, akhirnya kita juga bisa bertumbuh dalam kelemah lembutan. Hanya kita tahu apa itu lemah lembut, ya toh. Nah, lemah lembut. Nah, jadi kalian sebagai perempuan muda yang saat ini sebagai orang muda Katolik, nah, ingat itu peran kalian itu luar biasa. Supaya kalian nanti menjadi perempuan-perempuan hebat yang luar biasa dalam gereja seperti Bunda Maria itu. Baik, begitu. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya juga pernah mendengar ada kata-kata dari media sosial yang mengatakan bahwa seorang ibu bisa saja memerankan peran seorang ayah, tetapi seorang ayah belum tentu bisa mengambil peran seorang ibu. Benar Jadi sekali. begitu. Mungkin Ya, sudah betul. banyak didengar sih ini Ya, kata-kata betul, ini betul. Pater ya di media sosial. Ya, karena hampir kan segala-galanya dilakukan oleh ibu, cuci pakaian, setrika pakaian, kasih makan anak, kasih mandi anak, gitu, kasih belajar anak. Dulu saya di rumah tuh kalau mau pelajaran itu belajar membaca waktu SD kelas 1 ya, masih tidak tahu membaca aja huruf. Yang ajar sama saya. Bapak saya itu asik, Luar biasa. bapak saya itu asik itu baca koran, angkat kaki di kursi. Tapi mama saya itu dengan setia duduk mengajar saya di situ, ajar matematika, ajar segala-galanya. Nah,
ajar segala-galanya. Termasuk kalau tulisan itu jelek, ya diajar menulis indah bagaimana. Jadi bagi saya perempuan tuh orang yang hebat, ya. Maka kehebatan seorang perempuan tuh kalian jangan salah gunakan dengan terjun dalam hal-hal yang kurang pantas. Kalau kemudian kalian jatuh, takut juga, bertobat kembali ke jalan yang benar. Karena akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Jadi maju terus. Maju terus, pantang mundur. Terus Oke, kalau berbicara soal wanita, ini mungkin agak sedikit meleset ya. Semakin kesini kita semakin berbicara tentang peran gender, tapi tidak bermaksud untuk memihak ke suatu gender ya. Jadi Pater, saya mau bertanya, kan saya pernah mendengar, mohon maaf kalau saya salah nih, laki-laki itu sebagai nahkoda. Nah kayak Pater bilang, tetapi sebenarnya mengambil peran paling banyak itu seorang ibu, seorang perempuan. Nah tapi kebanyakan laki-laki, mohon maaf ya, di luar sana yang mengatakan saya ini kepala keluarga, saya berhak menentukan segalanya. Tapi bagaimana Pater sebenarnya peran sebagai seorang perempuan atau peran sebagai seorang istri di dalam rumah tangga Pater? Mungkin buat teman-teman orang muda di luar sana, khususnya buat cewek-cewek OMK ya, biar kita dapat pembekalan sebelum pasti teman-teman akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu Pater. Boleh dijelaskan Pater? Oh ya, kalau kita kembali tentang kisah penciptaan kan di situ amat jelas toh bahwa pertama itu kan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki, bukan juga dari tulang tangan. Nah, kenapa bukan dari tulang kaki? Karena perempuan bukan budak dari laki-laki, atau perempuan tidak dibawa dari laki-laki. Lalu kenapa bukan dari tulang tangan, ya toh? Iya. Karena tangan kan lambang untuk bekerja ya. Karena perempuan itu bukan pesuruh, ya, pesuruh dari itu laki-laki. Tidak juga di atas tulang kepala karena perempuan itu tidak di atas laki-laki, ya toh. Tapi dari tulang rusuk tengah-tengah, artinya sederajat, penolong yang sederajat. Nah, maka disitulah seorang perempuan tuh harus tahu posisi tempatnya. Ada peran yang memang kodrat dari wanita, laki-laki yang tidak bisa diambil oleh perempuan. Sebaliknya juga ada kodrat dari perempuan yang tidak bisa diambil oleh laki-laki. Nah, dalam kitab suci, memang laki-laki itu adalah imam dalam keluarga, kepala keluarga. Tapi bukan berarti bahwa laki-laki itu lalu penguasa segala-galanya. Bukan. Segala sesuatu yang mau dilakukan dalam keluarga itu harus dibicarakan bersama. Karena kan penolong yang sepadan. Berarti di situ perlu dialog. Ya, dialog. Jadi bukan putuskan segala-galanya. Laki-laki lalu ambil segala-galanya. Nah, kalau laki-laki itu ambil segala-galanya kan berarti ya dia mempergunakan perempuan sebagai objek, istrinya sebagai objek. Ini tidak benar. Ya, itu salah itu. Apalagi pukul istri segala macam untuk tunjukkan kuasa pukul istri, ya itu laki-laki kurang ajar namanya itu. Oke. Jadi tidak boleh ya ada KDRT dalam rumah tangga, sudah pasti tidak boleh ya Pater? Ya betul. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman sendiri. Kalau stok pertanyaan sudah habis, adakah pertanyaan? Ini pertanyaannya agak meleset sedikit dari Q&A sebelumnya ya teman-teman. Ada teman saya, teman kampus saya bertanya, bagaimana sih kisah kasih di selama ikut OMK orang muda Katolik, dari awalnya sebelum ikut OMK dan setelah mengikut OMK, apakah ada perbedaan dari kehidupan teman-teman dari yang sebelumnya hingga sekarang? Gimana sih? Ada dong, ya kan Ya, pasti ada lah. Itu kamu coba jawab Iya. toh. Nah, bagaimana? Karena kamu kan ikut OMK. Iya, betul. Dia dulu dari misinar ya, misinar Iya, dulu sama itu iya. semua ini ya. Coba Kalau- kamu sharing. Iya boleh. Ya. Kalau saya ya pertama kali sebelum gabung dengan OMK, saya dulu waktu kecil itu saya bukan gereja di Katolik malahan Pater, tapi saya Katolik sejak lahir. Nah makanya kayak Pater bilang patut dipertanyakan keimanan Katolik. Jadi saya langsung kayak saya merasa sekali. Dulu waktu kecil itu saya gerejanya di gereja Pentakosta, kemudian saya gereja di Advent, dan juga saya sempat gereja di GKI.
Nah begitu ketika pindah di Argapura, saya gereja di sini ya, tentu di gereja Argapura. Terus lama-kelamaan diajak bergabung ke OMK dari tahun berapa ya, agak lupa ya. Pokoknya waktu itu yang ngajak masuk itu Kakak Dein sama Kakak Eta, ngajak ikut OMK. Yang paling saya rasakan ini mungkin simpel sekali sih, tetapi saya tidak tahu ya, menurut saya ini hal luar biasa buat saya. Karena sebelumnya kalau pada saat mendoakan doa Bapa kami itu kayak biasa aja, kayak maksudnya rasanya ya yang penting sudah sebut saja doanya Bapa kami ya bla bla kayak begitu. Tapi ketika sudah semakin kesini, ketika ikut misa itu kayak rasanya itu seperti kita minta kepada Bapaknya kita sendiri gitu, minta kepada, kayak merasa ya Tuhan adalah orang tua kita, Tuhan Yesus itu orang tua, jadi kayak lebih merasa apa ya Pater, kayak lebih merasa lebih dekat. Iya lebih dekat, begitu sih, simpel sih maksudnya ya begitulah. Kalau dari saya sendiri, sebelum bergabung di OMK, memang saya sudah mempunyai organisasi-organisasi seperti di sekolah, OSIS, dan terus ada pramuka, paskibra. Tetapi setelah mengikuti OMK ini, saya merasa berbeda karena organisasi ini lebih ke iman gitu. Jadi menambah iman saya, terus juga ada kegiatan-kegiatan positif yang saya bisa ikut. Memang saya sudah mempunyai organisasi-organisasi seperti di luar, seperti di sekolah dan di tempat lain. Tetapi ketika bergabung di OMK ini, saya merasa bahwa OMK ini memang benar-benar organisasi orang muda, khususnya untuk orang muda Katolik, untuk memacu kita untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan. Contohnya kita latihan bersama KOR dan adakan ibadah-ibadah bersama. Dan sini juga saya ingin mengajak buat teman-teman di luar sana, khususnya yang Katolik, boleh bergabung kepada OMK yang berada di paroki kalian. Karena OMK itu merupakan wadah dan organisasi untuk kita berinteraksi, khususnya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itu dari saya sih. Luar biasa Gabi, terima kasih untuk ajakannya. Iya. Dari Angel sendiri? Kalau dari saya itu kan dulu saya pernah ikut Miss Dinar kan. Iya. Cuma waktu sekolah SMA, saya dari SMP di SMP Kristen. Oke. Itu SMP Kristen Kalam Kudus, memang ibadahnya sangat-sangat luar biasa berbeda. Iya. Jadi dari dulu tuh saya diajak untuk ibadah terus-menerus di sekolah Kristen di GKI. Dan di situ saya melihat memang beda sekali tata cara ibadahnya, mulai dari Bapa kami, untuk aku percaya, beda sekali. Karena di sana mungkin dimeriahkan dengan band ya, setiap kali ibadah selalu ada band. Iya. Memang pertamanya saya kayak merasa kayak iman tergoyahkan begitu. Ya. Enak ya sebenarnya kalau di GKI itu main band setiap hari Minggu. Jadi untuk ke gereja Katolik ini sekarang jarang sekali, karena dulu kan dipanggil Angel nanti bantu main band ini, bantu urus yang ini, MC yang ini. Jadi sangat susah. Ketika pertama kali bergabung di OMK, mungkin itu saya yang paling muda waktu itu, masih zamannya Kakak Eta yang masih jadi ketua. Iya. Itu umur saya tuh masih sangat-sangat muda sekali. Itu masih sangat umur SMP. Dan di situ dari semua saya yang paling muda sih. Baru habis itu kayak merasa wah di OMK juga enak ya, ternyata punya banyak teman. Bukan hanya temannya itu aja. Baru dengan adanya latihan-latihan KOR, kegiatan camping, itu membuat saya jadi ternyata ke Katolik ini lebih enak daripada di Protestan. Bukan untuk membeda-bedakan ya di sini. Akhirnya semakin kesini punya teman banyak, akhirnya bergabung karena juga suka nyanyi, jadi lebih baik di OMK aja. Jadi untuk ibadah di sekolah saya dulu jadi berkurang karena saya punya tugas di OMK, kegiatan tugas mazmur segala macam gitu. Jadi begitu. Oke, begitu luar biasa. Ya, dalam gereja itu kan, di gereja itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan ya yang bisa untuk semakin memupuk imannya. Seperti tadi sudah bilang itu jadi pemazmur, jadi lektor, ya toh, jadi KOR, ya, atau menjadi pemandu perayaan supaya perayaan berjalan dengan baik, misinar. Nah ini kan kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita pakai untuk semakin memupuk iman. Mungkin camping rohani, ya toh, retret, rekoleksi dan macam-macam. Pokoknya gereja sudah menyediakan
macam-macam sarana. Ya, jadi katakanlah itu sarana-sarana untuk pembinaan iman orang muda itu sudah disiapkan oleh gereja. Ibaratnya itu ya masakan, dia punya bahan semua sudah ada. Ya, ada ikan, ada nasi, ada ya, B2, ada RW, ada macam-macam. Tapi itu masih mentah. Nah, masih mentah. Nah, yang harus mengolah memasaknya itu adalah kalian. Ya, kalian. Nah, bagaimana cara mengolah masaknya? Itu dengan terlibat di dalam. Nah, dengan terlibat dalam, akhirnya kalian bisa, begini, begitu. Nah, akhirnya bisa alami. Nah, saya juga pernah jadi anak muda ya, tapi saya tidak pernah masuk MK seperti kalian. Ya, karena saya besar ya, sejak umur 5 tahun saya ada di Serui, itu dari Protestan ya. Saya waktu SD itu dari sekian ratus anak itu yang Katolik itu hanya 2, ya, satu orang Jawa. Lalu kemudian itu waktu saya SMP itu dari sekian ratus anak juga itu yang Katolik itu hanya 3. Ya, toh? Lalu ketika saya itu SMA dari sekian ribu anak di SMA itu yang Katolik itu kebetulan satu kelas dengan saya juga orang Jawa. Itu hanya 2 juga. Nah, jadi saya betul-betul berada di tengah-tengah itu. Nah, ya. Hanya saja bahwa iman kekatolikan saya itu tidak pernah luntur walaupun pelajaran agama saya itu semua pelajaran agama Protestan KKY. Ya. Saya punya guru agama dari SD sampai SMA itu pendeta. Ya. Dan kalau ujian itu ulangan itu nilainya 10. Ya. Tidak pernah kurang dari 10. Ya. Luar biasa. Tapi nanti pada waktu mau ujian resmi di sekolah, misalnya kenaikan kelas 1 bulan atau kenaikan kelas semester segala macam, itu memang soal dari gereja. Ya. Nanti gereja akan kirim, paroki akan kirim itu soal ke sekolah. Nah, sehingga nilai agama saya di raport itu tetap adalah agama Katolik. Ya. Ikut pelajaran sehari-hari waktu pelajaran agama itu ya ikut Protestan, tapi nilai yang dikasih masuk dalam raport itu adalah itu memang soal yang dibuat oleh gereja, ya, paroki Serui ya, pun namanya Serui. Dan sejak saya dari SD kelas 1 sampai saya tamat SMA itu nilai saya itu yang paling tinggi selalu itu dan tidak pernah turun itu adalah agama 9 selalu. Ya berarti sama seperti saya, Pater. Nilai agama selalu ya paling tinggi, paling atas dari semua nilai. Yang lain di bawah. Ya ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada juga 5 ya. Ada juga yang 5 ya. Tapi agama itu tidak pernah kurang dari 9. Di ijazah saya juga SD, SMP, SMA, ya, nilai di ijazah yang paling tinggi juga itu tetap adalah agama 9. Ya, 9. Lalu waktu saya ya SMP, SMA itu saya juga jadi pengurus OSIS toh, organisasi intrasekolah. Dan seksi yang selalu diberikan kepada saya itu adalah seksi kerohanian. Ya toh, seksi kerohanian. Nah, seksi kerohanian. Saya biasa pimpin itu dulu itu di kami di sekolah itu namanya itu perhimpunan remaja, doa remaja itu remaja gereja itu. Jadi saya sering itu pimpin doa. Tentu liturginya disusun oleh kami punya guru agama pendeta. Ya tinggal baca toh. Ya tinggal yang saya buat itu adalah itu renungannya. Nah sehingga saya sampai sekarang masih hafal itu sejumlah lagu-lagu rohani. Nah, rohani karena dulu saya sering pimpin doa secara Protestan. Nah, tapi ya iman kekatolikan saya tidak pernah luntur karena saya tidak pernah sembahyang di gereja Protestan. Ya, hari Minggu wajib pergi ke gereja, diawasi oleh orang tua. Dan saya dididik dalam iman kekatolikan yang sangat kental oleh orang tua. Di sekolah memang ikut pelajaran agama Protestan, tapi di rumah nilai kekatolikan itu sangat kental. Ya, sangat kental. Makan harus berdoa tanda salib. Tidur harus berdoa. Segala macam, segala-galanya harus dimulai dengan doa. Makanya tidak heran kalau kemudian lama-lama akhirnya tumbuh benih panggilan. Sejak SMP sampai saya tamat SMA kelas 3 itu saya selalu misinar. Misinar. Setelah komuni pertama ya sebenarnya bukan SMP tapi setelah saya komuni pertama itu SD kelas 6. Maka sejak saat itu saya jadi anggota misinar. Tapi ya tidak setiap hari Minggu bertugas karena
Waktu itu imam itu datang disuruh itu ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali segala macam. Nah, tapi justru karena imam jarang datang itu lalu mulai timbul keinginan, wah bagaimana kalau saya jadi imam ya? Langsung panggilan langsung ya Pater. Karena kan kita kan orang Katolik diajar, mama saya ajar ya, bukan karena saya pastor ya. Iya. Mama saya ajar bahwa puncak tertinggi dalam ibadat orang Katolik itu adalah Ekaristi. Ya, Ekaristi, maka Ekaristi adalah puncak segala-galanya. Karena Tuhan yang tadinya diwartakan melayang-layang melalui sabda itu sekarang menjadi nyata dalam tanda yang sederhana itu hosti dan anggur yang setelah itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus lalu kita makan sehingga akhirnya konkret ya. Tadinya itu hanya ya apa itu Yesus ya apa itu orang-orang itu tapi sekarang menjadi konkret. Oh ternyata Tuhan itu bukan hanya bersabda tapi juga menjadi roti yang memberi kehidupan. Maka kalau kemudian membaca tentang Yesus adalah roti kehidupan, ya Ekaristi. Betul. Ya. Dia memberikan tubuh dan darahnya itu sebagai makanan dan minuman. Tapi ya imam ini kan langka pada waktu itu. Ya, kami dilayani dari biak, kami gabung dengan Paroki Biak. Kadang-kadang 3 bulan sekali, bahkan kadang-kadang 1 kali 1 tahun. Ya, kadang-kadang 6 bulan 1 kali. Natal Paskah. Lalu setiap kali datang pastor saudara bilang ya kurang imam, ya kurang ini segala macam. Nah, maka mulai timbul wah kalau kurang imamnya lebih saya jadi imam supaya ya saya bisa Pak jadi pastor paroki diserui, saya rayakan Ekaristi setiap hari Minggu untuk umat diserui supaya itu. Nah awalnya tapi ternyata betul saya jadi pastor tapi saya belum pernah tuh diserui. Mungkin suatu saat ya Pater Ya. liburan. Begitu. Oke, masih ada lagi teman-teman? Stok pertanyaannya? Ya kira-kira sudah begitu pertanyaan yang sudah kami pilih. Oh, jadi cuma segitu pertanyaannya? Iya. Oke. Jadi gimana nih Pater? Cuma segitu pertanyaannya? Oh, terima kasih tuh kok. Oh, oke. Saya kebetulan sudah lapar juga. Oh, gitu. Oke teman-teman semuanya di rumah, doakan semoga konten kita dapat berlanjut lebih berkembang lagi. Tentunya selain doa teman-teman juga dapat mengirimkan pertanyaannya di media sosial kami ataupun personal WhatsApp, bisa chat secara pribadi ataupun di grup, di Instagram Paroki Argapura, Iya, benar ataupun dari Perekat Argapura, Instagramnya boleh DM. Nanti kita bakal sortir pertanyaannya dan kita bakal bacakan. Dan mungkin nanti kedepannya kita bakal kedatangan bintang tamu lainnya yang luar biasa. Dan pastinya teman-teman tetap selalu pantengin YouTube Paroki Argapura. Jangan lupa di apa teman-teman? Di Like, comment, and subscribe. Wah, luar biasa. Terima kasih Pater. Ya, terima Terima kasih. kasih Pater. Sudah Mungkin- semua pertanyaannya Mungkin sebelum terjawab. tutup itu saya ada pesan. Oke, untuk silakan orang Pater. muda. Oke. Ya. Jadi anak-anak muda ya, orang muda Katolik ya, saya tidak bicara orang muda yang lain. Orang muda Katolik. Lebih khusus lagi saya punya anak-anak orang muda Katolik di Paroki Argapura. Ya, toh? Ya. Jadi pesan saya pertama supaya betul kamu semakin sudah, tapi semakin menampilkan jati dirimu sebagai orang muda Katolik Paroki Argapura yang baik. Nah, dengan bertanggung jawab dan lain-lain dan sebagainya. Nah, yang kedua itu dalam situasi dunia yang sekarang semakin ya sudah lihat tuh semakin serba modern, serba segala-galanya itu ya semua sudah serba digital, medsos segala macam itu. Jangan kalian kehilangan jati diri sebagai orang muda Katolik. Nah, karena itu ya tetaplah selalu sadar bahwa kami adalah orang muda Katolik. Nah, rajin ke gereja, doa kombas, terlibat di kombas, baca sabda Tuhan, ya memperdalam iman sehingga iman tidak mudah goncang karena ditiup angin. Ya. Tapi karena iman kuat, ketika iman ditiup angin tidak mudah untuk goncang. Nah, yang berikutnya saya minta supaya orang muda semakin kreatif. Nah, kita di paroki ini kan sudah punya sarana multimedia yang belum cukup ya, belum lengkap semua, tapi sudah agak memadai. Maka juga satu kesempatan yang bagus untuk kalian berkreasi. Ya, berkreasi di
dunia apa ini, multimedia ini ya, ya digital ini, supaya ya, kalian semakin kembang, kalian punya hobi-hobi itu, bakat-bakat supaya semakin berkembang. Nah, Iya, tapi Pakar. ini kesempatan yang bagus, sehingga ya mungkin nanti ada konten khusus lagi orang muda di YouTube Paroki Argapura yang tadi itu QA itu. Ya, Q&A. ya, Ya. nah, sehingga kalian tuh bisa saja juga undang teman-teman OMK dari paroki lain untuk kalian berkolaborasi, sehingga kalian tuh semakin eksis sebagai orang OMK. Saya mendorong orang muda Katolik itu bergabung di OMK karena selain itu kalian membina iman di situ, tapi ada tujuan tersembunyi, yaitu supaya kamu dapat jodoh yang seiman. Iya, Itu iya. salah satu itu. Iya, betul. Jadi daripada kamu pergi bergabung sana kemari terjelas kamu dapat jodoh yang tidak seiman, ya kamu bergabung di OMK, kamu dapat jodoh yang seiman, ya siapa tahu mungkin nanti saya dapat undangan misalnya, siapa tahu Gabriel lalu dapat jodoh di OMK Paroki APO kah, Katedral, atau sama-sama Paroki Argapura. Nah, saya tidak tahu ya. Saya tidak mau mak jomblan. Iya. Beda jam Ya, perjodohan. memang saya bisa mak jomblan, tapi nanti kalau saya pasang-pasang nanti orang tua bisa mengamuk saya nanti. Tapi orang muda harus tampilkan jati diri orang muda Katolik. Nah, ini harapan saya. Saya boleh pergi dan memang suatu saat saya akan keluar dari paroki ini. Tapi orang muda Katolik Argapura itu tidak boleh hilang, tapi harus selalu eksis. Itu pesan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke teman-teman, sekian untuk konten kita pada hari ini. Tetap terus pantengin channel ini karena kita akan punya konten-konten berikutnya yang pasti lebih menarik selain question and answer ya teman-teman, atau Q&A Ya, tentunya. Ya, benar sekali. Seperti yang dikatakan Pater, mungkin kedepannya kita akan membuat konten-konten yang masih dalam circle anak muda tentunya. Ya. Nanti bakal kedatangan bintang tamu dari paroki lain kah, atau ada tokoh-tokoh umat atau orang-orang hebat di luar sana yang mau collab dengan kita, berkolaborasi, langsung aja di calling teman-teman kita dari multimedia maupun teman pengurus OMK. Kita nantikan kedatangan kalian di paroki kita. Oke, segitu dulu teman-teman, sampai jumpa. God bless you all. Sampai Bye jumpa. God bless bye. you. Ya, anak muda yang terkasih, tadi si Nadia itu minta supaya saya membacakan sebuah puisi, karena tadi dalam acara Q&A ya, question and answer itu saya mengatakan bahwa saya punya salah satu hobi itu adalah menulis puisi. Nah, maka sebagai akhir dari acara ini saya memenuhi permintaan itu dengan membacakan sebuah puisi tentang orang muda. Judulnya itu Kerinduan Orang Muda. Nah, puisinya berbunyi demikian. Kerinduan orang muda. Akan tiba waktunya orang muda akan menyadari bahwa gemerlapnya dunia adalah kegelapan. Segala kemilau dunia membutakan, maka terang yang bijaksana akan dirindukan. Akan ada saatnya orang muda menyadari bahwa hingar-bingar dunia memecahkan gendang telinga jiwa. Segala keramaian adalah kesunyian, maka keheningan sejati akan dirindukan. Akan tiba masanya orang muda akan menyadari bahwa segala rasa yang dibumbui dunia tidak mampu diolah, dinikmati, maka yang tawar akan dirindukan.
Akan ada waktunya di mana orang muda menyadari bahwa keanekaragaman pilihan justru membawa pada pilihan tunggal. Dalam buntu yang tak berujung pangkal, maka pilihan yang sederhana akan dirindukan. Akan ada waktunya orang muda menyadari bahwa popularitas tidak membantu, justru mengganggu, maka ketersembunyian akan dirindukan. Akan ada waktunya orang muda menyadari bahwa prestasi dan keberhasilan adalah hampa, kebanggaan yang membebani, maka laku tapa dan mati raga akan dirindukan. Akan ada masanya di mana orang muda menyadari bahwa hidup untuk diri sendiri dan dunia adalah kesia-siaan, bahwa segala kerinduan adalah kekosongan, maka Tuhan akan dirindukan. Wahai orang muda, jangan galau dan bimbang. Pandang dan dengar Dia yang terus memanggilmu untuk maju. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.